Oke, saya Berian, balik lagi sama gue Anissa Latas dan dua coach kita yang suka ngelawak ini ya, karena seru banget, fun banget loh ngobrolnya. Pokoknya talk show kita kali ini fun sekali. Oke, baik para coach Eki dan coach Glady. Ngomongin latihan, berarti kan kalian udah punya program-program latihan sendiri gitu kan? Nah, sistem latihan fisik untuk para atlet e-sport sendiri gimana sih? Secara durasinya, metodenya itu gimana? Ya, coach Eki. Kalau sebenarnya kalau untuk materi secara umum sama dengan orang normal, tetapi kita itu lebih mencari ke intensitasnya. Jadi kalau misalnya contohnya orang normal, karena materinya sama, kita udah dikasih, istilahnya kasih target gitu. Waktu itu dikasih target untuk bisa lari 2,6 kilo buat cowok dalam waktu 12 menit. Terus yang kedua buat cewek itu 2,4. Nah, kerjaan kita adalah kita bikin supaya endurance lari si atlet itu bisa nyampe situ. Tapi juga ada yang lain, contohnya ada push up sama squat gitu. Nah, itu target kita. Jadi sebenarnya normal. Jadi kayak contohnya kakak belajar squat, sama juga mereka belajar squat, tetapi intensitas latihannya yang berbeda. Karena kalau misalnya contohnya dari e-sport itu kan mereka kan cuma duduk, main, makan yang banyak, wah pasti gitu. Tapi kita lebih ke intensitas. Jadi bikin lebih fitness levelnya tuh lebih turun makin bawah, baru kita kejarin pelan-pelan sesuai dengan target yang dikasih sama Kemenpora. Jadi sebenarnya hampir sama sih, hampir sama normal aja sih, kayak gitu sih. Oke, nah lalu setiap latihan gitu kan ada beberapa divisi tuh biasanya ya kan. Nah itu sama atau enggak latihannya? Sebenarnya sama, tetapi yang lebih khususnya itu bukan genre latihan itunya, tetapi lebih ke personal. Ada beberapa tim yang punya personnya itu, salah satunya contoh dia punya scoliosis yang agak berat, mungkin agak kiri makin jauh, terus ada yang sarafnya keganggu gitu. Nah itu mungkin kita treatnya agak sedikit berbeda. Ada satu atlet yang dari Valorant, memang yang kita khususin, kayak contoh aku ngajarin contoh tim Valorant gitu. Nah ada satu atletnya doang yang kita pisahin. Kayak contohnya dia lebih fokus ke stretchingnya doang, kayak gitu loh. Karena dia punya masalah di tulang belakang, lower back pain-nya udah parah deh, jadi jalannya udah nggak bisa terlalu bagus. Akhirnya memang kita nge-treat. Jadi aku bagi tugas, biasanya aku yang tim yang gedenya, coach Glady contoh yang pegang yang si anak tersebut. Fitness levelnya kita sesuaiin. Nah, kalau mereka punya notes khusus, nah sepanjang latihan sama coach Eki, nah yang punya notes khusus ini biasanya sama aku gitu. Jadi kita bagi tugas. Jadi memang tetap harus disesuaikan sama fitness levelnya si masing-masing per tim itu. Karena kita juga terima report dari dokter kan, bahwa si pemain ini punya ini, pemain ini punya ini gitu. Nah yang itu yang kita perhatiin. Gitu. Berarti memang latihannya nggak di-push ya, berarti kalian harus targetin latihannya seperti ini tuh segala macam, enggak ya? Iya, mereka kalau ada poin plusnya tuh dari mereka tuh yang bisa bikin lebih menarik adalah mereka ini harus fun. Iya. Mereka tuh harus fun. Latihannya itu nggak bisa under pressure. Under pressure mereka berangkat dari situ, nggak mau. Karena ya ini aku jujur aja, mereka ini orang-orang bagus semua gitu. Mereka punya nama semuanya, mereka ini. Tetapi yang tugas kita sebagai pelatih fisik adalah gimana caranya kita harus asik gitu. Makanya gue kalau ngajar pakai topi harus terlihat asik di depan mereka. Kita nggak bisa datang kayak baju ini terus harus ayo push up semuanya, nggak gitu ya? Nggak boleh. Dan malah mereka tuh bakal ya udah gue cabut, gue nggak suka sama pelatihan ini. Seperti itu sih, paling itu PR kita juga dari PBSI-nya gitu, gimana caranya supaya atlet-atlet ini punya inisiatif gitu, dan akhirnya ya puji Tuhan mereka juga akhirnya inisiatif dengan sendiri gitu, malah mereka yang tanya, kok besok jam berapa, ini jam berapa gitu, berarti kita bisa dibilang cukup berhasil lah ya untuk bisa bikin itu dulu, karena moodnya mereka kan juga tergantung game yang mereka di in-game kan, gitu. Saling berpengaruh ya. Sangat gitu. berpengaruh. Berarti olahraga juga menjadi apa ya, stimulus gitu kan, yang ngerasa merilis ya kan? Pasti. Ya kan, ya emosionalnya mereka, bosannya mereka, semuanya itu kan itu bisa dibantu dengan itu kan? Iya, bantu olahraga, betul. Karena kan menyeimbangkan hormon apa sih gitu coach, itu ngaruh nggak sih kayak gitu? Pasti. Kalau kita olahraga kan pasti keluarin namanya endorfin, jadi yang bisa bikin kita senang, kita bisa itu dari olahraga. Dan akhirnya si anak-anak ini yang awalnya kayak pikir olahraga itu sangat berat, akhirnya udah aman-aman aja. Paling seperti itu. Mereka malah fun setelah itu. Seperti itu. Lalu selama menjadi pelatih timnas e-sport Indonesia ya untuk SEA Games, apa hal yang paling berkesan?
wah, Berkesan banyak. Berkesan banyak banget. Apa dong? Boleh dong. Kita berbagi cerita sama Febri ya di sini. Berkesan. Apa? Buat aku pribadi, contohnya aku mau Mobile Legend gitu. Aku sebelumnya ini, aku pernah pegang private beberapa atlet e-sport. Kayak contohnya ada Seven dan beberapa private. Nah setelah itu, dulu aku ngeliat mereka tuh kayak, wah lu keren banget. Aduh gila, gue nontonin lu, pikiran habis. Nah setelah aku masuk ke situ, berkesan ternyata aku pegang satu tim. Yang kan diliatin banyak orang dan, oh ternyata mereka. Dan aku pas ketemu mereka ya biasa aja. Lo klien gue ya udah biasa aja. Nah, itu, Kamu nggak nervous gitu ya? Atau gue sumpah gila keren banget. Nggak ada lah, karena kita pas kita datang sebagai pelatih fisik, aku anggap mereka tuh sebagai klien. Udah, klien lo harus ikutin, lo harus bagus. Jadi ya mungkin ya lo keren, kalau dalam program lo biasa aja. Betul. Apa? Kalau mau latihan fisik sama gue, gitu. Ya. Tapi kalau mau latihan Mobile Legends sama Doi dong. Sembah deh, ya. Sembah. Tapi ini no. Oke, tapi sebenarnya ini seru banget ya ngobrol-ngobrolnya sama coach ini. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya ya. Let's play, let's begin.